Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 38. Sampai kapanpun kau akan tetap menjadi istriku. Au. Helios menyentuh kepalanya yang terasa sakit. Manik matanya pun sudah terbuka secara perlahan. Kau bangun sayang? Apa kepalamu sakit? Tanya Zeus sambil mengusap puncak kepala istrinya. Ketika Helios pingsan, ia lekas membawanya ke klinik terdekat. Selama menunggu, pria itu memegangi tangan istrinya dan mengecupi punggung tangannya. Aku di mana? Tanya Helios mengedar pandangan. Kita ada di klinik dekat pasar. Bagaimana kondisimu sekarang? Jelas Zeus kembali bertanya. Aku mau pulang, kata Helios mengabaikan pertanyaan Zeus. Nanti setelah kau baik-baik saja. Sejak tadi pertanyaannya diabaikan dan ia pikir keadaan Helios belum baik-baik saja. Apalagi wajahnya masih terlihat sangat pucat seolah tidak memiliki darah. Jadi ia akan mengantar istrinya pulang setelah benar-benar sehat. Tidak, aku mau pulang saja. Lagi pula aku cuma pusing dan tidak sakit apapun, ujar Helios bersikeras. Entah mengapa tatapan matanya terlihat berbeda ketika menatap Zeus dan berbeda sekali dengan tatapan matanya ketika pertama kali bertemu setelah 2 tahun berlalu. Mungkinkah ingatan tentang Zeus di masa lalu telah kembali? Baiklah, tapi kau harus janji setelah pulang kau harus istirahat total dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Pinta Zeus masih khawatir. Iya, aku janji, balas Helios. Akhirnya Zeus menuruti keinginan Helios untuk pulang. Sepanjang perjalanan, wanita itu selalu menatap ke arah samping. Tidak pernah sekalipun mau menatap Zeus. Tidak ada satu kata pun yang terlontar dan hanya kesunyian yang menyergap teriknya matahari. Bahkan setelah sampai pun, Helios senantiasa menunduk seolah enggan menatap Zeus. Tunggu Heli. Zeus berusaha mencegah langkah Helios yang terburu-buru. Padahal ia ingin sekali mengantar ke dalam. Helios menghentikan langkahnya dan berbalik, mengangkat kepala dan menatap tajam Zeus. Maaf, bisakah kau berhenti memanggilku Heli? Namaku Lios dan aku benar-benar merasa terganggu. Satu hal lagi, berhenti mendekatiku karena aku bukan istrimu, tegas wanita itu. Tapi kau... Zeus tidak sanggup melanjutkan kalimatnya karena sudah langsung ditinggal pergi oleh Helios. Ia hanya bisa menghela napas berat memikirkan istrinya yang akan menjaga jarak. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk pergi. Keesokan harinya, Zeus datang kembali. Entah mengapa, perasaannya tiba-tiba tidak enak sejak semalam dan ia sama sekali tidak bisa tidur. Memikirkan sikap Helios kemarin, akhirnya ia berada di tempat tinggal wanita itu saat ini. Pak Cartwheel kesini untuk mencari Lios atau ada kepentingan lain? Tanya Ibu Panti. Tadinya wanita parubaya itu sedang berkeliling ke setiap kamar anak-anak. Namun ketika kembali, ia mendapati Zeus turun dari mobil. Jadi sekalian saja ia datang menghampiri. Sebenarnya saya datang ke sini untuk menemui Heli. Maksud saya Lios, sahut Zeus. Oh begitu. Sayangnya kemarin ketika pulang dari pasar, Lios pamit pergi, ujar Ibu Panti dengan raut menyesal. Apa? Pergi?
kemana?" tanya Zeus terkejut. "Saya tidak tahu, Pak," sahut Ibu Panti menggeleng. Ternyata alasan mengapa sejak semalam perasaan Zeus berubah tidak enak karena akan kembali kehilangan istrinya. Mungkin memang benar kalau kejadian di mana Helios pingsan di pasar kemarin karena terguncang, di mana ingatan menyakitkan tentang Zeus kembali. "Lalu, Ibu tahu tidak Helios pergi kemana?" tanya Zeus penuh harap. "Maaf, Pak, saya tidak tahu," sahut Ibu Panti kembali menggeleng. "Astaga Tuhan, kemana perginya istriku?" lirih Zeus frustasi. Tanpa berpamitan, Zeus langsung kembali masuk ke mobil. Perasaannya benar-benar kacau dan tidak memikirkan untuk sekedar berpamitan pada Ibu Panti. Setelah itu, ia lekas menghubungi Nick. Pasalnya setelah menemukan Helios untuk yang pertama kali, ia meminta Nick untuk mengawasi kalau seandainya Helios kabur. Dan ternyata dugaannya memang benar. "Heli kabur dan kau pasti tahu bukan di mana dia sekarang?" "Tentu, Pak. Istri Anda berada di sebuah rumah yang diketahui milik Dokter Rani." "Apa? Jadi selama ini dia tahu keberadaan Heli?" "Iya, Pak. Setelah saya telusuri, ternyata sejak awal Dokter Rani mengetahui keberadaan istri Anda. Dulu, Dokter Rani sudah berkali-kali menawarkan Helios untuk tinggal di villa miliknya agar Zeus tidak curiga. Namun, seberapa keras ia membujuk, Helios tetap memilih tinggal di panti asuhan. Karena melihat anak kecil membuatnya merasa tenang dan nyaman. Sial. Jadi, di mana alamat tempat Heli tinggal sekarang? Nanti akan saya kirim setelah panggilan ini berakhir, sahut Nick. Ya sudah, kirim secepatnya agar aku bisa menyusul ke sana sekarang. Nick pun langsung mengirim alamat tempat tinggal Helios saat ini. Tidak perlu menunggu lama, Zeus langsung tancap gas pergi ke sana. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam dan pria itu baru sampai. Namun, ia tidak berani mendekati Helios karena takut akan ditinggal pergi lagi. Jadi, ia hanya bisa memperhatikan saja dari jauh. 1 hari, 2 hari, hingga 1 minggu berlalu, Zeus masih sibuk memperhatikan dari jauh. Namun, rasa rindunya kian membuncah, membuatnya tidak bisa menahannya lagi. Hingga pada akhirnya, ia memberanikan diri dengan memencet bel dan bersembunyi. "Siapa yang datang?" tanya Helios pada dirinya sendiri. Wanita itu mengintip dari balik gorden untuk memastikan. Namun sayangnya, ia tidak mendapati siapapun di sana. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar dan memeriksa sekitar. Ketika ia hendak masuk, tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang. "Ah!" terikan Helios, terhenti karena Zeus langsung membekap mulutnya. Sontak, sang empu langsung memukuli tangan pria itu. "Ini aku, Heli," ujar Zeus sambil melepaskan istrinya. Pantas saja Helios mencium aroma yang sangat ia kenali dan ternyata memang benar bahwa yang memeluknya adalah Zeus. "Kau, bagaimana bisa kau ada di sini?" tanya Helios terkejut. Padahal ketika pergi dari panti tidak berselang lama setelah Zeus pulang. "Karena aku merindukanmu sayang. Sudah 1 minggu aku di luar hanya memperhatikan. Aku pikir aku akan merasa cukup hanya dengan melihatmu saja. Tapi ternyata aku salah dan disinilah aku sekarang," jelas Zeus sambil nyengir. "Aku bilang aku bukan istrimu,"
Jadi berhenti menggangguku atau aku akan melaporkanmu ke polisi, ancam Helios. Ayo pulang. Aku gila tanpamu, Heli. Aku minta maaf. Aku janji tidak akan pernah menyakitimu lagi. Mari kita mulai rumah tangga kita dari nol, celoteh Zeus tanpa menghiraukan ancaman yang istrinya lontarkan. Kata penolakan apapun tidak akan ia dengar. Yang ia pedulikan saat ini hanya membawa istrinya pulang ke rumah. Mas, aku tidak bisa. Kita sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama. Helios menatap Zeus sendu dengan manik mata yang berkaca-kaca. Ternyata ingatannya sudah benar-benar kembali. Padahal ia sudah berusaha keras untuk menghapusnya. Dan itulah alasan kenapa ia kembali menghilang. Namun sayangnya ia tidak berhasil karena dalam sekejap mata Zeus bisa menemukannya. Tidak, Heli. Kita bisa coba sekali lagi. Aku akan memperbaiki kesalahanku di masa lalu, bujuk Zeus. Tidak, Mas. Kita cerai saja, sanggah Helios menggebu. Tidak, aku bersumpah sampai kapanpun kau akan tetap menjadi istriku. Jadi maaf karena aku harus memaksamu. Zeus mengeluarkan sapu tangan dari saku celana, lalu membekap mulut dan hidung Helios hingga jatuh pingsan. Karena jarak tempuh yang lumayan jauh, Zeus langsung membawa istrinya ke dalam mobil dan pulang ke apartemen. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.